Radival, pesulap yang menjuluki dirinya pesulap merah, menjadi fenomenal karena membongkar trik dalam dunia perdukunan. Banyak warga Indonesia yang mendukung tindakannya ini karena akhirnya tersadar bahwa banyak orang yang mengaku sakti, berlindung di balik kedok agama, lalu mengambil keuntungan dari para korbannya yang percaya dengan trik tipu-tipu yang mereka lakukan. Dari mulai menjual jimat, penglaris, penggandaan uang, pengobatan gaib, pengusiran setan, hingga menyediakan jasa pelet dan santet. Sampah, tolol. Jadi tolol, Pak. Belum pernah ada sosok seperti Marcel di Indonesia yang berani untuk membongkar penipuan semacam ini secara masif. YouTube channelnya Marcel saat ini memiliki hampir 2,5 juta subscriber, dan Marcel rajin datang ke berbagai stasiun TV dan podcast YouTube selebriti. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak masyarakat Indonesia yang teredukasi oleh Marcel, dan berapa banyak dukun berkedok agama yang ketar-ketir mengalami penurunan omset. Sayyidina Muhammad bin Nur Dati Wasiri Sarifin. Dari mulutnya nih, Pak Nur. Dari mulutnya nih, coba. Ini dari mulutnya nih. Coba, udah. Ini dari mulutnya nih. Ini dari mulutnya nih. Muntah dari mulutnya nih. ये क्या हो गया? Why? Kunaon? Kunaon? Pak! Di luar negeri sana, sudah banyak pesulap yang melakukan hal yang sama seperti Marcel. Sebut saja Harry Houdini, Dorothy Dietrich, Penn and Teller, Dick Brooks, dan James Randi. Mereka semua membongkar tipu muslihat praktisi supranatural, termasuk yang berkedok agama. James Randi adalah yang paling terkenal dalam hal ini. Dia pernah membongkar trik yang dilakukan oleh Peter Popov, seorang pendeta, faith healer atau penyembuh iman yang mengaku punya kemampuan supranatural untuk menyembuhkan segala macam penyakit para jemaat gerejanya. Popov mengaku bisa membaca orang, bisa langsung mengetahui apa penyakit yang diidap oleh jemaatnya. Are you ready for God to burn that cancer out? Sebagai imbalan, jemaat yang disembuhkannya diminta memberikan sumbangan uang, dengan dalih bahwa Tuhanlah yang meminta uang tersebut. Lucunya, Popov mengatakan bahwa kemampuan saktinya berasal dari wahyu Tuhan. Padahal saat berada di atas panggung, Popov mendapat bantuan dari istrinya Liz yang membocorkan informasi detail mengenai jemaat calon korbannya yang didapatnya dari kartu permintaan doa yang telah diisi oleh para jemaat sebelum acara dimulai. Informasi tersebut kemudian dibocorkan Liz melalui transmisi radio yang terhubung ke alat di telinga Popov. Macam tak betul je budak ni. James Randi lah yang kemudian berhasil membongkar tipu daya Popov ini. Randi bahkan merekam komunikasi antara Popov dan istrinya, lalu membocorkannya ke publik, hingga akhirnya Popov kehilangan jemaat dan jatuh bangkrut. His wife's. I'm talking to you. Can you hear me? If you can't, you're in trouble. Jody Dean. Jody Dean? No, she should be right there on your right side. Okay, she lives at 4267 Masterson. 4267 Masterson. I can see the angels of God all around your house. Okay. James Randi juga pernah membongkar tipu daya Uri Geller, orang yang mengaku mendapat kemampuan supranatural dari makhluk luar angkasa alias alien saat ia masih kecil. Saat Geller tampil diundang ke acara TV Tonight Show, James Randi diminta pihak stasiun TV untuk menyiapkan peralatan yang akan digunakan Geller untuk menunjukkan kesaktiannya kepada para penonton. Hal ini untuk mencegah rekayasa yang mungkin saja dilakukan Geller dan krunya.
Dan akhirnya benar saja, Geller gagal mendemonstrasikan kemampuan supranaturalnya. Dia gagal membengkokkan sendok dengan pikiran. Yes. Good. Oh, it's bending more. Can you see? It is very much bent, I can say. Now where? No. Gagal menebak gelas mana yang berisi air, hingga akhirnya Geller beralasan kalau kemampuan supranaturalnya tidak bisa keluar saat dirinya merasa tertekan di hadapan kamera dan banyak penonton studio. Dalam sebuah acara TV yang lain, Geller diminta melakukan aksi membengkokkan sendok dengan pikiran. Lucunya, Geller malah tertangkap kamera tersembunyi alias hidden cam. Dia sedang membengkokkan sendok dengan kedua tangannya sambil berdiri. Lalu dia menunjukkan seakan-akan telah membengkokkan sendok tersebut hanya dengan pikirannya. Aduh, apes, tangkep basah guys. Nah, makanya tidak berlebihan kalau Marcel Radival dijuluki sebagai James Randi-nya Indonesia. Apa saja yang sudah ia bongkar sampai saat ini? Number 1. Ilmu laduni perguruan perisai batin. Marcel Radival berhasil membongkar ilmu mistis bernama ilmu laduni yang diakui dimiliki oleh perguruan perisai batin yang berada di Kabupaten Bandung. Ilmu ini dapat membuat orang menjadi kebal jika dipukul, dan orang lain yang berusaha memukulnya akan terpental. Nani? Omae wa mou shindeiru. Menurut Yuli Mulyana, guru besar perguruan ini, ilmu tersebut didapatkannya dari sebuah mimpi. Saat pembuktian, Marcel diminta untuk menonjok sang guru besar. Alih-alih terpental, pukulan Marcel berulang kali mendarat dengan sukses di perut sang guru besar. Menurut Marcel, ilmu ini bukanlah mistis, melainkan sugesti yang ditanamkan dengan kemampuan hipnotis. Number 2. Pengobatan padepokan Nurzat Sejati Gus Samsudin. Padepokan yang terletak di Blitar, Jawa Timur ini memberikan jasa pengobatan alternatif. Gus Samsudin sebagai pemilik padepokan ini mengaku bisa menarik benda-benda gaib dan menyembuhkan berbagai penyakit dengan berbekal ilmu karomah, ilmu mukjizat dari Tuhan. Lelaki berusia 33 tahun yang tidak pernah memakai alas kaki ini mengunggah video teknik pengobatan yang dilakukannya di YouTube channelnya, mulai dari menarik paku dari tubuh, menarik benda gaib dari dalam kelapa, menemukan santet di rumah pasiennya, dan lain-lain. Marcel Radival kemudian mengunggah video reaction membongkar trik apa saja yang dipakai Gus Samsudin dalam teknik pengobatannya. Trik sulap santet bola api Gus Samsudin Jadep. Oh, Nah, ini nih. Mediatornya ini biasanya krunya dia sendiri nih, guys. Kacau ya. Apakah dia menemukan sesuatu? Diangkat kasur. Dia menemukan sesuatu ya. Wih, ada apa nih? Ada gumpalan. Waduh. Gumpalan apa itu? Kakinya akan timbul. Oh, piringnya diludahin untuk kamuflase. Seolah-olah cairan kimianya tuh air ludahnya. Tempat tidur ditambah. Wah, ini mah teknik-teknik, trik-trik dasar banget, trik anak SD ini mah. Iya, ini mah trik anak SD tuh, kebakar. Kalau pakai 2 cairan mah trik anak SD. Wes. Gus Samsudin kemudian mengundang Marcel Radival ke padepokannya untuk menyaksikan sendiri kesaktiannya. Namun setelah sampai di Blitar sana, Marcel justru diusir hingga sampai harus berurusan dengan polisi. Anda ngerepotin aku aja menurut. Kenapa? Kabar lah. Saya udah kabarin. Kapan? Pak Kades nih ya? Iya, ada apa? Oke ya kan Mas Udin. Udah lapor Pak RT belum? Belum, kan kata Mas.
KTP-mu mana? Saya tanya baik-baik, kamu nggak mau ngasih. Aku mau belajarnya mana? Iya, boleh bentar. Ini tuh, keterangan dulu tadi kan? Saya tanya dulu. KTP ada? Ada. Minta surat dulu. Untuk Setelah kejadian itu, giliran Gus Samsudin yang kemudian datang ke Jakarta, kota tempat Marcel Radival tinggal. Namun ternyata ia malah mendatangi Dr. Richard Lee, seorang pengusaha produk kecantikan, untuk membuktikan kesaktiannya di YouTube channel milik sang dokter. Apesnya, Gus Samsudin gagal total guys. Ikuti gerakannya, jangan dilawan. Harus benar-benar diikuti, jangan dilawan. Ada gerakan di tangan? Enggak ada. Semuanya bisa minggir dari sana. Semuanya bisa minggir ke sini. Semuanya. kalau orang Jawa bilang, jadi sejenis melati. Biasanya di tempat itu sesuatu hal yang menjadi daya tarik. Dan ini memang sudah ada di sini sebelum tempat ini dibangun. Itu kalau menurut saya. Yakin tidaknya itu seserah masing-masing. Gitu. Ya, mungkin ini yang bisa bikin tempat ini jadi lebih ramai. Saya simpan aja gitu. Ya. Saya akan terima kasih. Thank you Bang Samsudin. Makasih souvenir. Wah!